wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Utin Fatma. Gimana nih kabar teman-teman semua? Aku harap kalian selalu sehat ya. Video kali ini aku pengen sharing bagaimana caranya memilih formasi yang tepat dan peluang yang besar di tes CPNS tahun 2021. Nah, di sini aku pengen sharing beberapa tips ya. Tips yang pertama yaitu mengumpulkan info formasi CPNS yang relevan dengan kualifikasi pendidikan teman-teman. Jadi harus rajin-rajin membaca nih, harus rajin-rajin gali informasi untuk menentukan formasi-formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan kita. Boleh kalian simpan di catatan ya, supaya tidak lupa gitu kan. Nah, selanjutnya untuk tips yang kedua itu eliminasi formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan kita itu menjadi dua besar formasi. Dalam menentukan dua besar formasi ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatiin dalam menentukannya. Yang pertama, pilihlah formasi yang mempunyai peluang yang besar. Nah, di sini misalnya kalau kalian mau pilih formasi itu usahakan pilih formasi yang kualifikasi pendidikannya yang diterima hanya pendidikan teman-teman. Ada beberapa contoh nih, misalnya ada formasi analisa keuangan. Di situ bisa menerima 3 kualifikasi pendidikan, misalnya S1 matematika, S1 akuntansi, S1 manajemen. Aku saranin buat teman-teman usahakan jangan memilih formasi tersebut selagi masih ada formasi yang hanya satu kualifikasi pendidikan aja ya teman-teman ya. Untuk yang kedua yaitu yang perlu diperhatikan dalam menentukan formasi dua besar nih yang nanti calonnya untuk kita pilih, yaitu lokasi penempatan. Jadi buat teman-teman juga tentunya pengennya cari formasi yang dekat dengan domisili kita ya, dengan tempat kita tinggal, karena kita pengen juga dekat dengan orang tua ataupun dekat dengan suami ataupun istri ya teman-teman ya. Dikarenakan untuk CPNS kali ini yaitu berdasarkan Permen nomor 23 tahun 2019, itu seorang ASN atau PNS itu tidak diperkenankan pindah selama 10 tahun menjabat. 10 tahun ya teman-teman, cukup lama ya itu ya. Jadi buat teman-teman dalam menentukan formasi dua besar ini perlu memperhatikan dua hal ya. Kalau aku pribadi itu memperhitungkan peluangnya, yang kedua itu lokasi penempatannya. Nah, untuk tips selanjutnya yaitu tips yang ketiga, pelajari dengan cermat persyaratan formasi yang teman-teman mau ambil nih. Karena ada beberapa formasi, contohnya di Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kominfo ini memberikan persyaratan khusus. Ada persyaratan khususnya lagi, misalnya sertifikasi TOEFL. Jadi teman-teman harus benar-benar gali informasinya ya, persyaratan formasi tersebut ada keharusan enggak untuk persyaratan khususnya, dan apakah teman-teman sudah punya atau belum. Karena kalau menurut aku pribadi untuk sertifikasi TOEFL itu enggak mudah ya untuk didapetin gitu ya. Jadi kalau selagi teman-teman misalnya belum ada sertifikasi TOEFL, alangkah baiknya maksudnya daftar ya di formasi yang tidak mengharuskan persyaratan khusus tersebut ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya untuk tips yang keempat, buat teman-teman rajin belajar dan berdoa. Mengingat persaingan dan peminat CPNS di tahun 2021 ini cukup besar, cukup banyak ya teman-teman. Jadi kalian jangan hanya pasrah-pasrah aja, harus giat-giat belajar dengan cara rajin-rajin mengerjakan soal-soal latihan CPNS di tahun-tahun sebelumnya dan melakukan simulasi online yang berbasis CAT atau CAT ya teman-teman. Nanti di video berikutnya aku bakal kasih sumber informasi
buat teman-teman bisa latihan untuk mengerjakan soal-soal simulasi CHAT itu di mana aja. Nanti bakal aku kasih informasinya ya teman-teman. Sekian videoku kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Kalian mau minta dibuatin video apa aja atau tanya informasi CPNS apa aja ya teman-teman. Aku bakalan seneng banget bacain komen-komen kalian. Thank you for watching and see you the next video and bye.